Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraina Yufistanti, NIM D 04219008. Di sini saya akan menjelaskan persoalan program linier dengan metode grafik berbantuan dengan software GeoGebra. Nah, soalnya di sini adalah Ibu Dewi melakukan konsumsi kepada Dr. Faras untuk mendapatkan arahan mengenai program dietnya. Dr. Faras memberikan arahan kepada Ibu Dewi untuk menjaga kandungan makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya, Dr. Faras menyarankan agar Ibu Dewi mengonsumsi dua jenis kue, yaitu kue keju dan kue madu. Setiap kue keju mengandung 5 gram protein, 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat dengan harga Rp20.000. Adapun untuk kue madu mengandung 20 gram protein, 4 gram lemak, dan 5 gram karbohidrat dengan harga Rp30.000. Berdasarkan persyaratan program diet, Ibu Dewi harus mengonsumsi setidaknya 60 gram protein, 30 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Selain itu, Ibu Dewi hanya boleh mengonsumsi paling banyak 8 buah kue keju dan 12 buah kue madu. Lalu pertanyaannya di sini adalah berapa banyak masing-masing kue yang harus dibeli Ibu Dewi sehingga persyaratan minimal dapat dipenuhi, sehingga dapat meminimumkan biaya. Lalu kita misalkan X1 merupakan banyaknya kue keju yang akan dibeli, X2 merupakan banyaknya kue madu yang akan dibeli. Fungsi tujuannya, karena di sini ada kata meminimumkan, maka fungsi tujuannya adalah minimum Z sama dengan 20.000 X1 plus 30.000 X2. Fungsi kendalanya yaitu 5x1 plus 20x2 lebih dari sama dengan 60. Ini merupakan batasan protein. 6x1 plus 4x2 lebih dari sama dengan 30. Ini merupakan batasan lemak. 10x1 plus 5x2 lebih dari sama dengan 40. Ini merupakan batasan karbohidrat. X1 kurang dari sama dengan 8 merupakan batasan kue keju yang boleh dikonsumsi Ibu Dewi. X2 kurang dari sama dengan 12, batasan kue madu yang boleh dikonsumsi Ibu Dewi. X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Lalu, ketika kita menggunakan software GeoGebra, X2 ini kita ganti semua dengan Y agar memudahkan saat pengisian. Lalu, yang pertama kita tuliskan dulu fx-nya. Tadi kan fungsi tujuannya itu sudah diketahui, 20.000 x plus 30.000 y. Jadi kita sederhanakan menjadi 2x plus 3y. Lalu kita tuliskan fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama tadi ada 5x plus 20y lebih dari sama dengan 60. Lalu kita kasih simbol konjungtif. 6x plus 4y lebih dari sama dengan 30. Lalu yang ketiga ada 10x plus 5y lebih dari sama dengan 40. Kemudian x kurang dari sama dengan 8. Lalu y kurang dari sama dengan 12. Lalu yang terakhir x lebih dari sama dengan 0. Lalu y lebih dari sama dengan 0. Beginilah hasilnya. Yang diarsir ini merupakan daerah selesaian. Lalu ketika kita sudah mengetahui daerah selesaian, titik di tepi daerah selesaian ini merupakan titik ekstrim.
Untuk menentukan titik ekstrim, kita tulis terlebih dahulu garis-garisnya. Karena ini garis, sehingga lambang lebih dari sama dengan ini kita ganti dengan sama dengan. Yang pertama yaitu 5x plus 20y sama dengan 60. Lalu garis yang kedua 6x plus 4y sama dengan 30. Lalu garis yang ketiga 10x plus 5y sama dengan 40. Maaf, salah. 40. Lalu kemudian x sama dengan 8. Lalu y sama dengan 12. Kemudian x sama dengan 0. Lalu y sama dengan 0. Ketika kita sudah menuliskan garis-garis tersebut, kita dapat menentukan titik potong antar garis dengan cara yaitu kita klik ini, kemudian intersect, lalu tinggal kita pilih saja. Misalnya ini dulu. Titik A adalah titik potong antara garis 5x plus 20 sama dengan 5x plus 20y sama dengan 60 dengan garis 6x plus 4y sama dengan 30. Kemudian B ini merupakan titik potong antara garis 6x plus 4y dengan garis 10x plus 5y sama dengan 40. Lalu ini di pengulangan, klik. Titik C ini merupakan titik potong antara garis 10x plus 5y sama dengan 40 dengan x sama dengan 0. Kemudian titik D. Titik D merupakan titik potong antara garis y sama dengan 12 dengan x sama dengan 0. Lalu ini titik E merupakan titik potong antara garis x sama dengan 8 dan y sama dengan 12. Lalu titik F ini merupakan titik potong antara garis 5x plus 20y sama dengan 60 dengan garis x sama dengan 8. Lalu titik optimal adalah titik yang memiliki arti akan menghasilkan nilai keuntungan yang maksimal. Lalu di sini kan kasusnya itu minimal, jadi kita menggunakan bantuan garis selidik. Apa itu garis selidik? Garis selidik adalah garis yang menggambarkan fungsi tujuan. Ketika kasusnya maksimal, maka titik optimal adalah titik yang terakhir kali disentuh oleh garis selidik. Tapi di sini kasus kita adalah kasus minimal, sehingga titik optimal adalah titik yang disentuh oleh garis selidik pertama kali. Lalu kita coba di sini untuk memasukkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya 2x plus 3y
sama dengan, ini kita misalkan 15. Maka di sini nampak melewati titik DE, CB, dan F. Kita coba lagi memasukkan angka yang lain, 2x plus 3y sama dengan 13,5. Maka di sini terlihat bahwa garis selidik menyentuh titik A untuk yang pertama kali. Jadi nilai minimalnya itu berada di titik A. Berapa? Mari kita cek hasilnya. Jika titik A nilainya adalah 13,5. Lalu jika ini B, kita masukkan titik B. Titik B 20. Titik A masih menang ya, karena kita mencari minimalnya. Lalu kita masukkan titik C. Titik C-nya 24. Kita coba titik D. Titik D-nya 36. Kita coba titik F. Mohon maaf, titik E dulu. Titik E-nya 52. Lalu kita coba titik F. Nilainya 19. Jadi ini sudah betul bahwa titik A ini memuat nilai minimal. Lalu kesimpulannya apa? Ibu Dewi harus mengonsumsi pada titik A ini kan terletak di 3,6,2,1. 3,6 ini X, 2,1 ini Y. Karena ini merupakan kue, jadi kita bulatkan saja menjadi 4. Bu Dewi harus mengonsumsi 4 kue keju dan 2 kue madu untuk memperoleh hasil yang minimal. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.